Cowok ini lagi malam-malam nunggu taksi dan pas dia tahu di taksi ini ada apa, dia langsung lari, panik banget. Ini berguna banget juga guys buat kalian. Jadi si cowok ini tuh pulang lembur dari kantornya dan dia itu nunggu bus. Nah terus tapi di tengah lama nih ada satu taksi lewat, tapi dia nggak mau, dia masih mau nunggu si bus. Masih belum datang juga, akhirnya taksi kedua lewat, ya udah dia biarin juga karena dia masih mau nunggu si bus juga. Akhirnya taksi ketiga, taksi keempat semua lewat. Dan ternyata busnya itu nggak jadi operasi guys. Dan pas si taksi yang kelima lewat kayak gini, dia sadar akan sesuatu dan dia langsung lari. Kenapa? Karena setiap taksi yang lewat di depan dia udah 5 kali, itu platnya sama semua. Dan dia yakin di dalam taksi itu adalah orang yang sama yang lagi ngincer dia untuk masuk ke taksi itu. Jadi kalian harus hati-hati banget nih, apalagi kalian sendirian dan di transportasi umum kayak gini. Karena hal-hal mengerikan bisa terjadi sama kalian. Bapak ini manggil hantu anaknya yang udah meninggal dan kalian harus tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Jadi pasangan suami istri ini tuh baru aja kehilangan anaknya yang meninggal karena leukemia. Mereka itu sedih banget karena itu anak satu-satunya. Suaminya itu setiap hari stres banget ngedengerin istrinya itu nangis-nangis terus dan akhirnya dia datang ke dukun. Sampai akhirnya dukunnya itu nyuruh dia ngelakuin sebuah ritual. Tapi nggak muncul apa-apa nih. Besok paginya pas dia mandi, tiba-tiba di kacanya itu ada embun yang berbentuk love kayak gini nih guys. Tapi itu bukan istrinya, karena istrinya tuh masih tidur. Dan gak cuma di situ aja, pas dia kerja, di jendela muncul, di buku muncul, bahkan pas dia makan itu ada kacang bentuknya love. Dia kira cerita ke istrinya kalau misalkan itu anaknya yang ngasih pertanda. Tapi istrinya gak percaya gitu aja, dan malah bahkan bikin mereka tuh berantem. Pas berantem tiba-tiba dia sakit di bagian jantung. Dan dia baru sadar itu adalah pertanda dari anaknya kalau misalkan dia punya penyakit jantung. Love ini artinya itu jantung. Cowok ini iseng naruh CCTV di kamarnya dan kalian gak bakal nyangka apa yang akhirnya dia temuin. Jadi cowok ini tuh tinggal sendirian di apartemen dan setiap dia pulang itu selalu rumahnya berantakan banget. Dan dia pikir, aku pasang CCTV aja deh biar ngawasin kucing. Karena kucingnya itu emang suka bandel, jadi setiap di kantor dia bisa ngawasin gitu liat handphone kan. Nah sepulangnya dari kantor aman-aman aja nih, akhirnya dia mau tidur kan. Dan tiba-tiba pas merem, handphone itu nyala. Ada notifikasi kalau misalkan ada pergerakan di CCTV. Dia tidur lagi dong, kayak gak ada apa-apa kok. Tapi dia penasaran, akhirnya dia lihat tuh ada video. Ada cowok di kamarnya yang merangkak begini ke arah CCTV. Dan dia langsung nengok ke belakang dong, karena CCTV di belakang kan. Gak ada orang. Dan dia langsung lihat baca web gitu kan, apa error. Ternyata CCTV-nya itu emang suka nangkep hal-hal yang udah terjadi di belakang. Jadi dia tonton lagi videonya, ternyata cowok itu masuk ke dalam kolong kamarnya. Dan pas dia mau nelfon polisi, semuanya udah terlambat. Dia keburu muncul di sini. Anak ini lupa nutup pintu rumah pas orang tuanya nggak ada. Dan kalian harus tebak siapa yang datang kayak gini, serem banget. Jadi kedua anak ini tuh ditinggalin sama orang tuanya di sebuah apartemen. Jadi mereka bosan, mereka main PS, terus main ayunan keluar, dan balik lagi nih ke apartemennya. Pas balik, orang tuanya itu belum pulang, tapi kok ada baju yang bau banget. Terus pintu kamar mandi juga mendadak kekunci dari dalam. Padahal orang tuanya belum pulang guys. Pas mereka lagi asik main, tiba-tiba pintu kamar mandi yang tadinya kekunci, itu kebuka. Dan kelihatan seseorang yang pelan-pelan keluar dari ruangan itu. Mereka gugup banget. Mereka akhirnya lari ke bagian balkon karena cowok ini tuh tiba-tiba ngedeketin mereka dan berusaha ngebuka pintu balkonnya. Mereka tahan sekuat tenaga kayak gini sampai akhirnya tuh cowok nyerah. Dan dia masuk ke kamar-kamar ngobrak-ngabrik cari-cari barang berharga. Dan dari balkon mereka teriak-teriak ke bawah untuk minta pertolongan. Dan untungnya setelah ini ternyata itu adalah tunawisma yang ketangkep. Seorang nenek mendadak meninggal dan pas digali kuburannya tiba-tiba keluar air, keluar ular. Ini kira-kira kenapa guys? Jadi suatu hari nenek ini tuh meninggal dan keluarganya sedih pas digali kuburannya. Yang pertama kali itu tiba-tiba keluar air kayak gini. Keluarganya marah dong. Ini salurannya rusak atau apa sih, gali lagi. Akhirnya digalilah lubang kedua. Di lubang kedua ini keluarlah ular-ular dan batang-batang pohon. Dan akhirnya digali lagi lubang ketiga dan akhirnya bisa dimasukin nih kali ini. Nah suatu malam si cucu dari nenek itu tiba-tiba dimimpiin didatengin si nenek. Dia bilang katanya lubangnya kosong, lubangnya kosong. Dia nggak tahu itu artinya apa. Dan besok harinya pamannya itu izin untuk mancing ke suatu danau. Tiba-tiba pas pulang dari mancing, pamannya meninggal. Dia mendadak tenggelam gitu guys. Dan besokannya, tantenya ini ngajak dia jalan-jalan ke sebuah villa satu keluarga, tapi dia nolak. Dalam perjalanannya, tantenya meninggal. Dan ternyata arti dua lubang kosong adalah dua lubang yang tadinya digali buat si nenek.
Itu harus tuh ditutup agar tidak menimbulkan korban. Cewek ini sembarangan foto pakai kamera terlarang, dan pas dia lihat hasil fotonya, asli guys, sekalian gak bakal nyangka. Jadi anak cowok ini tuh dikasih hadiah dulu sama bapaknya. Katanya tuh kamera bisa ngeliat masa depan kamu meninggalnya gimana. Dan gak lama dari situ si bapaknya meninggal, dan pas dia lihat kameranya, dia simpan aja nih kameranya karena dia gak gitu perlu waktu itu. Sampai akhirnya dia kerja, hidup dan lain-lain, akhirnya ketemu ceweknya, dan ceweknya pas lagi bersih-bersih rumahnya nemu kamera itu. Cowok ini tuh langsung bilang jangan foto pakai itu, tapi ceweknya maksa, dan akhirnya dia beneran ambil fotonya pakai kamera itu. Dan pas diambil fotonya dia bener-bener kaget karena di situ foto dia itu berdarah-darah guys. Semenjak itu ceweknya panik kabur, dan gak lama dari sini dia meninggal. Dan apa yang diprediksi sama foto itu bener semua. Dan si cowok baru sadar kalau orang lain di foto itu mukanya langsung tua aja kayak gitu, tapi dia enggak. Di foto ini dia tetap muda, yang artinya dia akan mati muda juga. Ini yang harus kalian lakuin kalau muka kalian itu disiram air keras sama orang. Semuanya ini harus dilakukan secara cepet banget, gak boleh buang-buang waktu. Hal yang paling penting buat dilakuin adalah mencuci muka dari korban. Pokoknya seluruh bagian tubuh yang kesiram sama air keras kayak gini. Dan yang harus diperhatikan adalah harus disiram dengan air yang bersih guys, jangan air kotor sembarangan yang diambil. Karena air-air kotor itu akan nanti menyebabkan infeksi. Terus disiram sampai dengan rasa kebakarnya itu hilang. Dan yang gak kalah penting adalah melepaskan bagian-bagian misalkan anting, kalung, dan lain-lain yang bersifat metal. Karena benda-benda tersebut kan biasanya cair juga tuh dengan air keras. Nah itu kan akan mengakibatkan yang lebih parah lagi nantinya. Dan jangan sembarangan kasih krim ke daerah yang terkena air keras itu. Dan langsung ditangani secara cepat dibawa ke rumah sakit. Siapa di antara kalian yang berani makan ini? Ayo, bentuknya kayak apa tuh? Jadi ini dikenal sebagai salah satu makanan Korea Selatan yang ekstrim banget. Dikenal dengan gebul atau cacing sendok. Kenapa ekstrim? Karena dari bentuknya nih orang udah nggak nafsu makan banget nih ngelihatnya. Dan apalagi biasanya itu disajikan ada yang mentah-mentah. Nah nanti bisa penyajiannya adalah dikeluarin dulu nih isi dari badannya si gebul ini. Dan nanti si kulitnya itu nggak dibuang guys, tetap dimakan. Bahkan nih kalau misalkan dimakan mentah kayak gini, biasanya itu setelah dipotong bahkan itu si gebul itu masih suka goyang-goyang gitu. Dan di pasar-pasar ikan di Korea Selatan nih, misalnya kayak di Seoul, di Busan, itu gampang banget nih ditemuin si gebul ini. Karena jadi salah satu makanan favorit orang Korea juga. Jadi lapar nggak sih? Salah satu penjara yang terpadat di dunia, asli guys, jangan pernah kalian masuk sini. Letaknya ada di Filipina, dan di sini tuh sebenarnya didesain untuk 800 orang aja, tapi diisi udah 4.000 lebih. Satu ruangan kecil kayak gini aja isinya itu ada 85. Akibatnya mereka itu gampang banget terserang penyakit, terutama TBC, karena gampang banget nih menyebarnya. Bahkan sipir penjaranya itu bilang setiap langkah kaki kita untuk napak di tanah itu bisa dijadiin tempat tidur buat mereka. Sehari ini penjara bisa nambah 30 orang guys. Karena Presiden Filipina itu lagi gencar-gencarnya banget nih untuk memberantas narkoba di Filipina, maka akhirnya banyak banget yang ketangkap kayak gini. Dan dari 4.000 orang yang ada di sini, itu penjaganya itu sekitar cuman 20-an orang. Guys, kalau kalian nemu ini di laut, jangan dibuang, ini mahal. Bahkan banyak dari orang yang nyelam berbahaya kayak gini buat dapetin hewan ini. Dikenal dengan nama si cucumber atau teripang. Jenisnya itu banyak banget guys, macam-macam, dan biasanya dijadiin makanan kayak gini. Dan ini udah terkenal banget di Asia dan biasanya dikonsumsi jadi makanan yang mahal. Bahkan yang paling mahalnya itu bisa capai 42 juta 1 kilo. Bentuknya itu emang aneh guys, dan dia tuh nggak terlalu kelihatan sama mata langsung kayak gitu, karena bentuknya kayak suka nyamar-nyamar di pasir gitu. Dan semakin unik kayak gini, itu biasanya harganya semakin mahal. Dan biasanya kalau banyak tanduk-tanduknya kayak gini nih, nah itu makin mahal. Nah ini contohnya nih yang mahal banget nih. Teripang itu tinggi banget proteinnya dan biasanya juga bisa dijadiin sebagai obat. Dan di Eropa juga dipercaya dapat menjadi penyembuh beberapa jenis penyakit. Kalian ada yang pernah makan belum nih? Cowok ini tuh panik, tiap dia keluar dari sini tiba-tiba ngulang lagi. Dia coba injak lagi keluar, tiba-tiba ngulang lagi nih, kenapa ya? Jadi cowok ini tuh setiap kali ketemu cewek selalu gugup, gak pernah mau ngomong. Tiba-tiba dia lagi mau pergi nih, dia naik travelator. Dia lihat ke kiri ada cewek. Nah terus di belakangnya nih ada bapak yang pengen nyusul dia.
Biasa aja dong. Terus tiba-tiba dia udah beres kan nih sini travelatornya. Tiba-tiba dia keluar. Kok ngulang lagi? Semuanya diulang dari awal guys. Dia ngeliat cewek itu lagi, ada bapak-bapak itu lagi. Sampai akhirnya dia bosan, dia berdiri. Di situ dia ngeliat dia sama cewek yang baju orange tadi. Dari yang mulai punya anjing, sampai akhirnya mau menikah. Sampai akhirnya ada anak kecil, dan ternyata itu adalah masa depannya. Sampai akhirnya dia beres kayak gini, dia bisa keluar, nggak keulang lagi. Dan di sini tiba-tiba dia nemu cewek yang tadi dia lihat di masa depannya guys. Dan karena di sini dia tahu itu cewek dari masa depannya, akhirnya dia berani ngajak dia ngobrol dan akhirnya ngajak dia jalan. Berkali-kali coba dijual nih bangku, tapi nggak laku-laku. Ternyata gara-gara ini guys, asli serem banget nih bangku. Jadi si ibu ini itu beli bangku online guys, dan dia nggak tahu pas datang ternyata kondisinya kayak gini nih. Lihat deh, ada siluet orang gitu. Nih kayak ada orang yang lagi duduk di bangku, jadi kepalanya tuh ada di atas, ada tangannya, ada dia duduk di badannya, dan bahkan kalau ditarik kayak gini tuh ada siluet kakinya. Jadi ngingetin orang sama film Conjuring, tahu kan yang ada bangku berhantu ini? Pas dia mau jual lagi secara online, orang-orang tuh pada perhatiin, ini kok bangku ada yang aneh ya, kayak bentuk manusia gitu. Emang iya sih kalau diperhatiin tuh, lihat. Tapi dia selalu ngeyakinin itu tuh cuman kayak noda doang, bukan orang yang pernah meninggal di bangku itu. Tapi sekarang bahkan dia nggak mau jual dan menamai kursinya ini namanya Henry. Serem banget. Cowok ini nemu kertas yang bisa tembus kemana aja pakai tangannya kayak gini guys. Dan setelah ini bakalan dia pakai untuk hal yang aneh-aneh. Kalian harus lihat. Jadi cowok ini tuh lagi fotokopi nih malam-malam di kantornya. Tiba-tiba kok yang keluar lingkaran hitam kayak gini. Dia bingung sendiri dong, padahal dia nggak fotokopi lingkaran hitam kayak gitu. Akhirnya dia taruh aja. Pas dia buang gelasnya, taruh ke situ, kok malah tembus ke bawah. Dan akhirnya dia mulai penasaran dong. Akhirnya dia coba ini di vending machine. Pas ditempelin kayak gini, tangannya bisa tembus ke dalam alat dan dia bisa ngambil makanan seenak dia. Wah, dia makin mikir, wah bisa digunain pakai tempat yang lain nih. Akhirnya dia pakai brankas di kantor yang isinya duit banyak banget guys. Setelah itu dia ambil satu, ambil lagi, nggak puas nih. Sampai akhirnya kayaknya lebih gampang kalau misalkan gua yang masuk deh ke brankasnya. Akhirnya dia sebadan-badannya masuk. Tapi karena kesenggol-senggol badannya, akhirnya selotipnya lepas dong. Dan dia kekurung di brankas itu, nggak bisa keluar. Jangan serakah. Nenek-nenek ini kaget banget. Dia rumahnya kedatangan sama malaikat maut. Kalian harus lihat deh apa yang bakal dia lakuin. Jadi si malaikat maut ini itu lagi nyari alamatnya si nenek. Dan udah sampai nih. Dia pencet belnya, si nenek keluar, dan si nenek kaget. Tapi si nenek langsung bilang, minta lihat KTP-nya dulu dong, dan diliatin nih tulisannya death. Si neneknya langsung kayak, ayo buruan masuk cepetan. Dan si malaikat mautnya malah diarahin ke arah dapur. Si nenek langsung buru-buru bilang tuh bersihin tuh. Benerin cepet pipa gue yang bocor nih, gue taruh dulu ya tongkatnya. Malaikat mautnya makin bingung nih si nenek mau ngapain sih. Akhirnya si nenek bilang udah bersihin aja, gue mau pergi ke atas dulu bentar. Si malaikat mautnya masih ngeblank nih. Akhirnya dia ngeliat dong pipa-pipanya kayak gini. Dan pas dia liatin terus, dia baru sadar, nih gue ngapain sih? Langsung dia kejar si nenek ke lantai atas. Dan pas lihat neneknya udah gak ada dan jendelanya terbuka. Taunya si nenek lagi kabur dari rumah. Dia gak mau dijemput sama malaikat maut karena dia gak mau mati hari ini. Anak ini nemu uang di jalan dan kalian gak bakalan kepikiran deh apa yang bakalan dia beli pakai uang ini. Dia tuh udah pikir tuh bakal beli es krim, makanan, dan lain-lain. Akhirnya ya udah dia ke pasar dong. Dia cari-cari nih, wah kira-kira gue bakal beli apa ya. Dia lihat-lihat dulu nih sebelum dibeli. Dia lihat sendal, terus dia lihat mainan-mainan, es krim. Sampai akhirnya dia teralihkan nih, dia ngelihat ada anak yang nendang bola, terus kena gelas-gelas gitu. Padahal si nenek itu pakai gelas-gelas itu untuk jualan minuman. Tapi baiknya si nenek malah gak marahin anak ini dan udah suruh pergi aja. Ngelihat kayak gitu, anak ini langsung kepikiran nih, kayaknya gue bakal beli sesuatu deh. Pakai uang yang tadi, akhirnya dia ke toko gelas. Dia akhirnya beli beberapa gelas dan ditaruh di meja si nenek nih. Dan bahkan si nenek nggak tahu loh tuh siapa yang naruh di situ. Keren banget guys, wajib ditiru. Kalian kalau keluar rumah pakai sunblock gak? Ayo, bisa rata nggak kayak dia gini? Jadi ini percobaan guys, sunscreennya itu ada yang lotion, ada yang bedak tabur, ada juga yang semprot. Yang pertama itu stick kayak gini guys, dia pakai di hidungnya tuh. Nah ini tuh langsung ke cover, bagus banget nih. Kalau item-item itu menandakan dia tuh tercover. Nah yang kedua ini pakai bedak bubuk yang biasanya katanya mengandung SPF kan.
Tapi pas dia pakai di pipi dia itu beda banget nih coveragenya sama yang ada di hidung. Jadi bisa dibilang bedak yang mengandung SPF itu aja nggak cukup untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Yang sinar UV-nya itu bahaya banget. Selanjutnya itu pakai yang spray. Dia pakai di jidat dia tuh dan ternyata nggak se-coverage yang ada di hidung. Karena satu lagi terbawa angin. Terus cuma ada di spot-spot tertentu aja dan kita kan nggak tahu sebenarnya itu rata atau enggak. Dan yang terakhir yang bisa kita pakai nih, lotion. Dan ternyata pas dia pakai lotion ini, itu bener-bener merata banget ke seluruh muka. Dan itu ternyata bagus banget untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari, terutama UV.